Halo, selamat malam Sobat Langit Musik, apa kabarnya? Senang banget gue ketemu lagi sama kalian di hari ini yang gak kerasa udah masuk di episode ke-8 di program Jebol atau Julitin Sepak Bola. Nah, ini 2 minggu berturut-turut ketemunya sama gue terus, Rizal, karena bertepatan hari ini biasanya gue selang-seling sama Bang Vino, tapi kebetulan Bang Vinonya lagi ngeliput perjuangan sepak bola. Nggak cuma sepak bola, tapi perjuangan cabang-cabang olahraga lainnya langsung di SEA Games di Kamboja. Jadi Bang Vino lagi bertugas di sana. Gue ngucapin juga selamat bertugas buat Bang Vino, selalu meliput, nggak ada bolongnya, tiap hari ngeliput terus semua cabur-cabur disikat semua. Jadi semangat terus buat ngeliputnya. Jadi untuk hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan akan ditemani sama gue lagi. Bagi kalian yang baru aja selesai beraktivitas atau bahkan yang sedang dalam perjalanan menuju rumah, bisa banget nyimak bahasan-bahasan yang bakal gue bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi gue mau nanya dulu gimana kabarnya buat Sobat Langit Musik. Ini hari yang cukup hektik ya buat kita semua, apalagi pagi-pagi udah dapat pengumuman bakal ada konser besar di akhir tahun. Jadi semuanya excited banget pasti buat hal itu. Jadi gue juga udah deg-degan nih rasanya ya, deg-degan banget ngebayangin war tiketnya itu band Coldplay besar banget. Jadi ya kita nikmatin aja lah, nikmatin aja prosesnya gimana. So, kita bahas aja tetap kita fokusnya ke bola aja ya untuk bahasan musik nanti di program-program lain di Langit Musik karena banyak banget programnya. Langsung aja ke pembahasan pertama. Nih minggu lalu sebenarnya pengen gue bahas tapi karena keasikan ngobrolin yang lain akhirnya kelewat nih pembahasan, yaitu soal perjuangan soal timnas Indonesia Under 22 di ajang SEA Games yang sejauh ini masih tampil solid dan begitu konsisten di grup yang mana ini bisa dibilang sesuai ekspektasi semua orang ya. Karena timnas Indonesia ini berada di grup yang relatif lebih mudah karena pesaing-pesaing ini bisa dibilang levelnya jauh lah di bawah timnas Indonesia, dan pesaing-pesaing terkuatnya justru terkumpul di grup sebelahnya, yaitu Indonesia ada di grup A, justru tim-tim kuat macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia terletak di grup B. Jadi ini sebuah keuntungan juga dan sebuah momentum yang bisa diandalkan oleh timnas Indonesia. Dan kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia pun sejauh ini udah 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Jadi total udah mengoleksi 9 poin dari anak asuh Indra Syafri ini, sebuah hasil yang impresif. Tapi kalau dari segi permainan ya sebenarnya Indra Syafri belum terlalu puas juga ya sama permainan timnas anak-anak muda ini, Garuda-Garuda muda ini, karena banyak banget hal yang harus diperbaikin juga. Gue harus mengakui itu juga karena dari segi permainan sebenarnya udah enak ditonton karena para pemainnya ini kelihatan mereka bukan anak muda yang nyari pengalaman banget, karena beberapa dari mereka justru gue lihat udah punya pengalaman main di timnas senior, bahkan seperti macam Rizky Ridho, Pratama Arhan, bahkan juga Marcelino juga beberapa kali udah dipanggil juga sama coach Sinteyong di timnas senior ya. Tapi ketika mereka main di level kelompok umur di bawah umur under 22 ini, itu justru mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu yang udah mereka serap bersama timnas senior dan main itu jadi kebawa gitu di level juniornya ini, di level under 22. Dan selama ini di 3 match kita juga belum kebobolan sama sekali. Dan ini menunjukkan kalau timnas kita solid juga di lini belakang. Nggak cuma subur di lini depan, tapi juga solid di lini belakang. Karena dipimpin oleh di lini belakang tuh banyak banget pemain-pemain yang profilnya gue suka sebenarnya, macam Ferrari. Habis itu ada juga si Rizky Ridho, itu semua pemain-pemain yang komposisinya sebenarnya jujur aja gue bilang terlalu bagus untuk kelompok umur di bawah 22 tahun, karena mereka seharusnya udah bisa berbicara banyak juga di timnas senior. Tapi ini sebuah pencapaian bagus juga dan ini sebuah pengalaman yang berharga bagi mereka untuk berjuang di level under 22 dulu. Karena target emas merupakan target yang sebenarnya sangat-sangat realistis kalau dilihat dari profil-profil pemain dan juga dari segi pesaingnya. Tapi kalau dari pertandingan pertama ya menangnya meyakinkan 3-0 lawan Filipina ya. Habis itu match kedua menangnya 5-0, lebih gede lagi ketika lawan Myanmar, dan kemarin menang 3-0 lawan Timor Leste. Sebuah pencapaian yang itu golnya total udah 11 gol tanpa kemasukan sama sekali. Jadi ini sekaligus memastikan atau menggaransi posisi timnas Indonesia kelompok umur di bawah 22 tahun ini di babak semifinal SEA Games 2023. Dan ini sebuah pencapaian karena timnas kita sebenarnya udah sering banget tembus dari fase grup tuh udah sering, dan masuk ke babak semifinal bahkan final tuh udah sering. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah bisa nggak dapat emas di tahun ini, itu selalu yang jadi pertanyaan besar, karena timnas Indonesia sendiri di level SEA Games ini udah lama di cabur bolanya ya. Kalau cabur-cabur lain sih emang udah langganan emas, tapi khusus untuk bola kita udah lama banget nggak ngerasain medali emas di SEA Games ini di cabang bola. Dan gue harap sih tahun ini bisa jadi tahun yang bisa dimanfaatkan oleh Garuda Muda ini untuk kembali merebut medali emas tersebut.
Karena seperti yang gue bilang tadi, dari komposisi pemain, banyak banget pemain yang udah menimba ilmu di level senior, dan ketika mereka dimainin di level junior ini, di level under 22, seharusnya mereka bisa lebih excel, lebih melampaui ekspektasi banyak orang, dan juga terus pertahankan level seperti ini. Terus pertahankan level permainan yang cantik, dan terus dikembangin lagi. Karena yang gue lihat sekarang juga, akhirnya ada lagi nih, nama-nama wonderkid yang gue bilang cukup meyakinkan. Contohnya seperti Marcelino, abis itu ada Witan, terus ada juga si Beckham, dan juga Pratama Arhan, dan khususnya di striker ini sangat-sangat mencuri perhatian gue adalah si Ramadan Sananta. Jujur gue sebelum bahas ke Marcelino dan si Beckham nih, gue mau fokus ke Ramadan Sananta dulu ya. Karena ini striker lokal, yang mana timnas Indonesia ini udah lama banget kehilangan sosok striker lokal yang haus gol, yang nggak cuma bisa golin dong, tapi bisa build up, bisa membuka ruang buat teman-temannya, dan juga punya power sprint dan duel udara yang kuat, dan itu semua dimiliki oleh seorang Ramadan Sananta. Dan itu juga nggak cuma kebetulan dia main bagus di level U22 sekarang aja, terbukti ketika uji coba bersama timnas senior, ketika menghadapi pertandingan-pertandingan di Liga 1 musim lalu, itu Sananta sangat-sangat potensial kalau gue bilang, dan dia punya peluang untuk mempertahankan posisinya di timnas dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena kebetulan kan belakangan suka banget nih kita dihubung-hubungkan sama pemain naturalisasi, khususnya di pemain lini depan. Dan juga banyak banget klub-klub lokal, klub-klub Liga 1 yang justru menggunakan jasa-jasa striker asing untuk mengisi kuota di striker. Dan itu kebanyakan karena udah diisi sama striker asing, jadinya striker-striker lokal, striker-striker asli dari Indonesia itu kerap terpinggirkan. Dan justru kehadiran Sananta ini seharusnya bisa menjadi titik balik nih. Setelah, menurut gue udah lama banget kita nggak punya sosok striker asli, bukan naturalisasi ya, asli yang punya ketajaman seperti Sananta. Terakhir mungkin Bambang Pamungkas atau Budi Sudarsono, Budi Piton, ya itu udah waktu yang sangat lama kan, waktu zaman gue kecil itu punya striker kayak gitu. Tapi setelah itu kita akrabnya sama striker-striker seperti Gonzales, naturalisasi, habis itu Beto juga naturalisasi, Spaso juga naturalisasi, dan itu kan juga memberi kita kerinduan gitu akan sosok striker lokal yang tajam. Dan gue harap Ramadan Sananta bisa melanjutkan performa ini, dan juga dia dapat memilih klub, kalau bisa sih bertahan aja bersama PSM Makassar, karena dengan dia bertahan dan dia dapat tampil reguler seperti ini, potensi dia hanya akan terus berkembang kok. Dan yang tadi udah gue sebut soal Marcelino dan Beckham, ya ini sebenarnya dari sebelum turnamen ini bergulir udah sempat digonjang-ganjing ya, soal seharusnya mereka ini main bareng apa enggak. Seharusnya mereka start bareng dari awal apa enggak. Karena keduanya sama-sama bermain sebagai playmaker, keduanya sama-sama bermain sebagai gelandang, dan keduanya sama-sama punya kreativitas yang tinggi. Dan juga Marcelino dan Beckham ini, kalau gue berdasarkan match pertama, waktu itu kan main startnya bareng tuh dari awal. Kayaknya lebih bagus kalau salah satu aja deh yang start, kayak contohnya Marcelino aja atau cuma Beckham doang. Jadi kalau mereka start berbarengan, istilahnya apa ya, ini lu jadi punya dua matahari dalam satu tim gitu, dan itu nggak bagus untuk keseimbangan tim, karena nggak seimbang aja jadinya. Tapi ketika lu hanya punya satu, itu bisa lebih kolektif lagi bermainnya. Dan terbukti ketika timnas Indonesia mencoba salah satu dari mereka aja yang ditampilkan, itu mainnya lebih bagus, lebih berkembang. Tapi ini sebuah hal yang seharusnya bisa kita syukuri, karena kita punya dua pemain talenta muda yang levelnya benar-benar nih levelnya advance lah. Kalau gue bilang Marcelino bahkan bisa tampil di luar negeri juga ya, di level Eropa, dan juga Beckham yang juga kayaknya kelihatannya makin matang. Dan ini kalau gue lihat kemarin juga sempat lawan Timor Leste, Marcelino main bagus, unggul besar, akhirnya bisa dirotasi, bisa mainin Beckham, dan juga levelnya bisa dipertahankan oleh timnas. Ya ini yang dibutuhkan sama timnas gitu. Ketika lu punya kualitas permain yang nggak terlalu gapnya itu terlalu jauh, jadi bisa dilakukan rotasi, memungkinkan untuk dilakukannya rotasi. Dan ini sebuah resep jitu untuk bisa mendatangkan medali emas di SEA Games tahun ini. Jadi gue hanya ingin mengatakan good luck untuk timnas Indonesia di ajang SEA Games 2023 ini. Semoga dari cabang sepak bola bisa mempersembahkan emas, sekaligus jadi titik balik persepak bolaan Indonesia. Semoga prestasinya semakin banyak lagi. Jadi gitu aja untuk timnas Indonesia, dan besok-besok juga masih akan tampil lagi perjuangannya. Jadi kita nantikan perjuangan Garuda Muda di SEA Games 2023 ini. So, pembahasan selanjutnya kita pindah ke pembahasan sepak bola Eropa. Sebelum bahas dari hasil-hasil pekan kemarin, khususnya gue mau bahas dulu soal sang mega bintang nih, yang lagi-lagi jadi pembicaraan, yaitu seorang Lionel Messi.
Yang kali ini jadi perbincangan hangat tapi bukan karena prestasinya, tapi justru karena sensasi yang udah dia buat karena dianggap mangkir dari latihan dan juga milih liburan ke Arab Saudi. Walaupun dia udah klarifikasi ya, tapi kan kita masih bertanya-tanya ngapain dia liburan di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah juga, menjelang musim berakhir gitu. Nyatanya musim belum berakhir, masih ada pertandingan yang harus dihadapi tapi Messi malah memilih untuk liburan. Ini kan jadi tanda tanya besar, ngapain dia? Apakah hatinya masih masih ada di PSG? Dan itu yang gua raguin. Jangan-jangan dia ini udah nggak niat lagi untuk main bersama Paris Saint-Germain ini, karena ini kalau gua bilang dari segi apa yang dia terima dari fans PSG belakangan ini pun selama 2 bulan terakhir juga udah bikin dia nggak nyaman ya, karena kalau gue inget di bulan Maret lalu dia dapat cemooh dari fansnya sendiri, yaitu dari fans yang hadir di stadium justru memilih untuk mensoraki ketika Messi memegang bola, dan itu kan sebuah keadaan yang nggak kondusif kalau gue bilang bagi sebuah tim, apalagi kalau timnya punya mega bintang superstar macam Lionel Messi. Akan dibilang sangat-sangat aneh gitu, karena ini juga kemarin di buntut dari kesalahan Messi ini ketika dia pergi liburan, justru fans yang di Paris melaksanakan demonstrasi yang menuntut PSG untuk segera melego Lionel Messi, segera buang aja nih pemain istilahnya lah. Jadi Messi-nya juga udah klarifikasi lewat sosial media kalau ini sebenarnya menurut dia adalah sebuah kesalahpahaman, karena Messi mengira kalau ini nggak ada jadwal latihan karena PSG itu habis kalah waktu itu lawan Lorient dan dia kira nggak ada jadwal latihan, diliburin gitu. Tapi ternyata ada jadwal latihan, tapi Messi udah keburu ngebooking tiket untuk pergi ke Arab Saudi. Dan itu kan yang jadi bahan jadi ya menyulut kemarahan banyak orang lah, khususnya fans-fans PSG itu, karena kok bisa lu malah milih liburan ketika tim sedang keadaannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan juga fansnya sendiri kan udah menuntut itu untuk pergi, dan juga kayaknya respon dari PSG-nya juga mengatakan demikian kalau mereka kayaknya nggak akan lanjut lagi deh sama Lionel Messi ini. Terus kalau udah nggak lanjut gini, kan justru pertanyaan yang muncul what's next gitu. Apa selanjutnya bagi Messi? Apa selanjutnya bagi PSG? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Langkah apa yang harus diambil? Kalau gue bilang yang paling tepat adalah Messi untuk segera pindah, pilih tim lain, dan ini yang justru titik tersulit ya bagi gue ketika lu harus memilih tim yang cocok dan juga yang bisa mempertahankan level kompetensi dari Lionel Messi itu sendiri. Karena Lionel Messi ini menargetkan ingin tampil di Copa America 2024 dan juga Piala Dunia 2026. Jelas kalau dia milih pindah ke katakanlah Liga MLS atau di Amerika, itu justru gue bilang level kompetensinya sangat rendah, level kompetisinya sangat rendah juga, dan ini gue bilang khawatirnya Messi justru performanya malah makin menurun dan juga dia malah bisa merusak reputasi dia dengan pindah ke tim-tim macam tersebut. Tapi justru kabar yang beredar Messi semakin dekat dengan Al Hilal ya. Al Hilal ini bisa dibilang tim dari Arab Saudi, dan gue bilang cukup make sense. Kenapa dia liburan ke Arab Saudi dan seketika sekarang muncul kabar kalau dia ingin pindah ke Al Hilal dengan gaji yang selangit itu. Ini gajinya besar banget. Berdasarkan riset juga udah ada yang nge-share di sosial media. Kalau gaji seandainya Messi pindah ke Al Hilal, gajinya itu kurang lebih bisa 2 kali lipat dari anggaran olahraga Indonesia lah. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya gaji yang harus dirogoh bagi sebuah tim untuk bisa mendatangkan dan bisa mengontrak Lionel Messi. Butuh harga selangit banget. Jadi untuk Al Hilalnya sendiri masih rumor, tapi mereka jelas udah menyodorkan tawaran kontrak dan Lionel Messi sedang mempertimbangkan hal itu. Tapi kalau dari Lionel Messi-nya sendiri dan pertimbangan dia bersama istrinya, merasa keberatan kalau harus pindah ke Arab Saudi karena itu tempat yang sangat-sangat jauh, dan juga kalau preferensi jelas Messi lebih memilih untuk kembali ke Barcelona, tim masa lalunya. Yang benar juga kalau gue bilang karena ya Messi sangat-sangat erat lah kaitannya, asosiasinya dengan Barcelona itu sangat-sangat kuat. Kalau lo ingat Messi ya pasti ingat Barcelona, dan kalau dilihat keadaan sekarang Barcelona sedang mencari cara juga, karena nggak segampang itu bagi Barcelona untuk bisa memulangkan Lionel Messi, karena berdasarkan apa yang gue baca Barcelona harus kiranya menjual sekitar 6-7 pemain dan juga memangkas gaji hingga 40% dari keuangan klub lah. Itu sungguh angka yang sangat-sangat besar. Pertanyaannya siapa pemain-pemain yang harus dijual? Apakah layak pemain-pemain tersebut dijual hanya untuk bisa mendatangkan Lionel Messi? Itu kan yang harus jadi bahan pertanyaan yang sangat besar. Itu juga yang harus dinantikan jawabannya. Apa yang harus dilakukan Barcelona supaya bisa mengakali mendatangkan Lionel Messi ya. Tapi kalau kita lihat beberapa musim terakhir Barcelona juga sebenarnya selalu punya cara untuk bisa mengatasi masalah-masalah administratif dalam hal registrasi pemain. Terbukti musim lalu ketika mereka dihantui oleh masalah-masalah nggak bisa administrasiin pemain, registrasiin pemain, mereka bisa menemukan cara ketika mereka
menarik tuas ekonomi istilahnya, yaitu soal soal apa ya, ini lebih ke soal financial management ya. Tapi kalau dari Barcelona somehow it works buat mereka, ini bisa bekerja dengan baik gitu dengan cara menarik tuas ekonomi, dan mereka mendapat kucuran dana yang cukup segar, dan itu juga sekaligus bisa mengakibatkan mereka bisa mengontrak pemain-pemainnya. Tapi apakah bisa dilakukan secara terus-menerus? Apakah hal ini bisa dilakukan secara jangka panjang untuk bisa mendatangkan Lionel Messi nantinya di persiapan musim yang akan mendatang? Itu kan jadi pertanyaan besar. Tapi kalau dari gue pribadi, gue sih lebih pengen Messi jangan ke Barcelona, karena Barcelona ini tim yang sedang berkembang. Tim yang sedang berkembang dalam artian ketika selepas kepergian Messi, mereka sedang merajut ulang lah. Mereka ingin rebuild tim yang baru, nuansa yang baru, pengen darah-darah baru dalam timnya. Dan apabila Messi dipulangkan ke Barcelona, gue khawatir itu bisa merusak hal yang udah dibangun sama Xavi di Barcelona ini. Nggak cuma dengan Xavi, tapi juga dari segi administrasi dan segi keuangan klub udah mulai membaik. Apalagi sekarang udah punya presiden klub yang kelihatannya udah mengerti cara mengelola sebuah tim dan juga peduli sama klubnya. Nggak cuma kayak pendahulu-pendahulunya lah, presiden-presiden klub sebelumnya. Tapi untuk kali ini gue bilang Laporta adalah orang yang tepat, dan gue lihat dia bisa membawa Barcelona ke arah yang lebih baik. Tapi kalau balikin ke soal Al Hilal tadi ya, kayaknya bisa jadi juga ini jadi sebuah pertaruhan bagi Arab Saudi, karena beberapa bulan yang lalu kan mereka udah mendatangkan Cristiano Ronaldo, sang mega bintang udah berhasil didatangkan ke tim Arab Saudi, ke Al Nassr ya. Dan sebuah pencapaian besar bagi industri sepak bola Arab Saudi apabila mereka bisa mendatangkan Lionel Messi juga. Bayangin lu bisa ngelihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam satu liga yang sama lagi. Itu kan sebuah hal yang selalu dinantikan bagi semua orang, bagi semua fans sepak bola, dan juga bisa mendatangkan kucuran keuntungan dari segi sosial media. Dari segi media juga pasti bakal ngantri tuh yang bakal pengen hak siar dari Liga Arab. Jadi ini harus diperhatikan juga hal-hal seperti ini, karena bisa jadi ini sebuah agenda yang sangat besar untuk mendatangkan Messi ke Liga Arab Saudi, sekaligus juga bisa mempertemukan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi dalam satu liga yang sama. Jadi layak banget. Ini menarik banget untuk dinantikan next apa aja yang akan dilakukan oleh Lionel Messi. Tapi tunggu aja jawabannya, mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan kita akan melihat Lionel Messi akan berlabuh di mana. Tapi kalau soal hubungan Messi sama PSG, kesimpulan gue adalah udah selesai, dan kayaknya kita udah ngelihat pertandingan terakhir Lionel Messi bersama PSG. Jadi sekian dari Lionel Messi, silakan mencari petualangan baru bersama tim baru nantinya. Next kita pindah ke pembahasan soal Premier League, yang liganya semakin menarik karena ada perebutan nggak cuma di papan atas, nggak cuma di perebutan juara doang, nggak cuma di peringkat 1-2, tapi juga di perebutan 4 besar. Tapi sebelum kita bahas yang lain-lainnya, kita bahas dulu dari segi sang pemuncak klasemen yang balap-balapan. Istilahnya ini title race lah sampai akhir musim kemungkinan. Jadi ada Manchester City dan Arsenal yang sama-sama meraih kemenangan, dan City pun masih diunggulkan ya karena unggul 1 game. Tapi dari City sendiri kemarin mainnya mereka melakukan rotasi ketika menghadapi Leeds United, tim yang sedang berjuang di zona degradasi. Tapi kalau gue lihat Manchester City bisa menang dengan susah payah sebenarnya. Mereka ketika unggul 2-0 kelihatannya bakal menang dengan mudah, tapi seketika Leeds bisa nemuin cara untuk back in the game, untuk bisa bikin Manchester City agak deg-degan lah menjelang akhir pertandingan itu. Tapi beruntungnya mereka bisa mempertahankan keunggulan, dan juga bisa mempertahankan keunggulan gak cuma di pertandingan itu, tapi juga di puncak klasemen. Dan sekarang juga masih unggul 1 game. Tapi apakah bakal ada kejutan nggak dari calon lawan pertandingan City di sisa 4 pertandingan terakhir ini pun juga sisanya bisa dibilang tricky loh. Karena masih punya match-match seperti Brighton, match-match seperti Brentford, dan itu gue bilang nggak gampang kalau ketika lo menghadapi tim-tim seperti itu. Dan juga masih ada Everton bahkan. Masih ada Everton ya. Kemarin ini bisa dikhawatirkan bagi fans City, ini bisa jadi match yang mereka kepleset. Tapi gue pribadi ngiranya City sih bakal nyapu bersih sisa pertandingan yang mereka hadapi di sisa Premier League ini, karena mereka terbukti lah udah bertahun-tahun ketemu mulu kok sama situasi kayak gini. Ketemu sama situasi di mana mereka mewajibkan diri untuk menang untuk bisa mengunci gelar, dan itu yang selalu bisa mereka lakukan. Terbukti ketika perebutan gelar lawan Liverpool pun bermusim-musim mereka sanggup ngelakuin itu dan bisa lolos menjadi juara di akhir musimnya. Tapi kalau gue lihat yang bisa menyulitkan City sampai akhir musim apa, ya jelas fokus mereka pasti akan terbelah di 3 kompetisi ya. Di FA ya jaraknya masih jauh, tapi yang masih gue bilang akan berpengaruh secara level fokus pasti akan terkena, level konsentrasi juga pasti akan terpecah, yaitu soal mereka masih aktif di semifinal Champions League. Jadi
City harus pinter-pinter dalam mengelola pemain lah, karena dari segi data juga City kan bisa selalu kita katakan sebagai tim yang ini shark team lah, tim yang gak ada habisnya, kalau mau rotasi berapapun pemainnya tetap bisa berkualitas gitu tampilnya. Tapi fakta yang menarik dari data yang gue dapat adalah di musim Premier League ini justru City hanya menggunakan pemain sebanyak 22 pemain total. Jadi dalam artian yang berkontribusi dalam pertandingan-pertandingan City di Premier League itu total cuma 22 pemain. Tim dengan komposisi pemain terendah di Premier League hanya bisa menggunakan variasi 22 pemain. Tim-tim lain yang bahkan Chelsea udah badai cedera pun mereka bisa menurunkan total sampai 37 pemain dalam musim ini. Jadi ini menunjukkan kalau City sebenarnya kedalaman skuadnya kalau dari segi kuantitas, dari segi banyak-banyakan pemain, mereka minim sebenarnya kalau dari segi pemain. Tapi kalau dari segi kualitas pemain, ini yang bisa mereka manfaatkan. Karena dari segi kualitas, ini benar-benar pemain-pemain yang istilahnya monster lah. Ini pemain-pemain yang semuanya mau dia pemain levelnya cadangan maupun itu level reguler main sebagai starting. Nggak ada kelihatan drop banget dari segi kualitas. Ini yang menjadi City ini sangat-sangat kuat. Dan juga City ini gue sempat meragukan juga. Baik di awal musim maupun di tengah musim. Karena mereka menjual 2 fullbacknya ya. Dari Zinchenko dijual. Abis itu si Cancelo dijual. Gue bilang apa rencana Pep? Kenapa dijual fullback yang bisa menghasilkan serangan-serangan pemain-pemain fullback yang kreatif ini justru dijual. Tapi ya ada rencana dari Pep. Dan terbukti sekarang pattern yang mereka buat justru mau itu di fullbacknya ada Rico Lewis, maupun itu John Stones, maupun Akanji ini mainin di situ, maupun Ake, itu bisa melaksanakan tugas untuk bisa main tampil lebih safe, untuk tampil lebih mempertahankan keunggulan aja. Dan itu yang udah dilakukan sama City. Dan gue bilang kalau mereka sampai juara di akhir musim nanti, ya perubahan taktik yang dilakukan oleh Pep di tengah musim harus kita acungi jempol. Dan juga ini sebuah pencapaian besar banget karena akan jadi tim pertama lagi setelah Manchester United. Berarti akan ada dua tim dari Manchester yang sama-sama punya torehan bisa hat-trick juara Premier League. Karena ini rekor yang udah lama gak dipecahin. Terakhir Manchester United yang bisa ngelakuin ini di tahun 2008-2009 waktu itu gelar ketiga secara beruntunnya ya. Dan kalau bisa mereka lakuin City di tahun ini, mereka akan menyusul pencapaian tersebut. Dan juga harapan untuk treble winners masih sangat terbuka lebar. Dan bisa jadi ini akan jadi tahun di mana City akan mendapatkan treble winners serta menjadi trofi UCL pertama bagi Pep Guardiola selepas pergi dari Barcelona. Nggak lengkap rasanya kalau bahas City tapi nggak bahas soal Haaland ya. Soal Haaland yang udah mencetak Premier League goals-nya udah 35, udah melewati pencapaian dari Mohamed Salah dan juga udah nyetak total dari semua kompetisi udah 50 gol. Tapi yang kemarin bikin gue takjub adalah ini kan kita ngeliat Haaland udah fenomenal banget gitu ya. Ini kesannya udah musim yang sangat luar biasa. Mungkin ini bisa jadi musim di mana dia harus dipertimbangkan buat Ballon d'Or. Tapi ternyata ketika kita throwback ke masa-masa keemasan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, 50 gol dalam satu musim itu adalah hal yang normal bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Jadi dua pemain ini bisa tampil di level seperti itu selama bertahun-tahun dan itu bisa dipertahankan baik itu di Ronaldo ketika masih di ketika di Real Madrid, abis itu di Juventus juga bisa tampil sebagai top scorer terus-menerus. Ini menunjukkan kalau kedua pemain ini punya level konsistensi yang sangat luar biasa dan gak heran mereka bisa tetap ada di atas selama bertahun-tahun. Dan itu tantangan banget bagi Erling Haaland, bagi generasi-generasi pemain yang akan mendatang macam Haaland, Vinicius, habis itu ada Foden, ada Mbappe. Ini tantangan yang harus dihadapi gitu. Karena standar yang udah dipasang sama Messi dan Ronaldo itu sangatlah tinggi. Dan ini akan sangat menarik untuk melihat persaingan antara pemain-pemain generasi yang akan datang ini. Tapi kalau dari segi Haaland itu yang ingin gue sampaikan. Dia total udah 50 gol di semua kompetisi musim ini. Dan di Premier League sendiri gue udah kehabisan kata-kata lah. Gimana bisa dia di musim pertamanya. Yang mana sebelum-sebelumnya bahkan baik itu di Salzburg maupun itu di Dortmund, dia nggak pernah setajam ini loh. Maupun sebenarnya dia tajam-tajam juga. Standar ini tipe-tipe striker yang sangat-sangat haus gol lah. Tiap match lu bisa garansi 20 gol. Tapi ketika dia memutuskan pindah ke Premier League, gue nggak nyangka dia bisa nyetak lebih dari 20 gol. Jujur gue salah menilai soal Haaland ini. Dan ternyata itu juga 20 gol bahkan udah dilampaui. Bahkan bisa jadi dia finish di musim ini dengan torehan 2 kali lipat dari 20 gol. Bisa jadi nyampe 40 gol. Dan itu semua sangat realistis karena Haaland ini tiap game mungkin dia nggak involve dari segi permainan, tapi ketika bola udah nyampe di kotak penalti ada aja Haaland dan itu bisa aja diselesaikan menjadi gol. Peluang setengah peluang maupun itu peluang 100% gol, walaupun itu 50% doang peluangnya kemungkinan untuk menjadi gol, tapi semua bisa dikonversi oleh Haaland dan itu yang bikin dia menjadi prospek sangat menakutkan.
Dan juga beruntungnya City musim ini di mana mereka bisa memaintain kondisi Haaland. Jadi Haaland ini punya reputasi cedera yang cukup buruk sebenarnya, di mana dia tiap musim tuh rata-rata harus absen sebanyak 15 sampai 20 game, tapi bersama City musim ini angkanya bisa ditekan banget dan itu pure gue lihat dari segi penanganan dari tim medisnya City yang selalu standby dalam memantau situasi Haaland, yang Pep mengatakan dia memantau situasi Haaland 24/7 dalam artian selama seminggu penuh Haaland itu selalu nggak lepas dari tim konsultan dokternya Manchester City. Jadi ini sebuah titik kunci kenapa Haaland bisa selalu fit. Walaupun ada juga cederanya, tapi cederanya nggak bakal miss sampai lama-lama lah. Mungkin hanya 1 atau 2 pertandingan. Dan setelah itu dia bisa comeback lagi dan bisa golin lagi. Jadi itu sebuah kunci keberhasilan juga dari City. Nggak cuma di atas lapangan, tapi di balik lapangan juga ada tim staff yang bisa bekerja keras untuk mencapai titik ini. Dan nggak lengkap kalau nggak cuma bahas Arsenal, tapi nggak bahas dari pesaing terdekatnya, yaitu Arsenal. Arsenal yang juga menang cukup solid, kemenangan 2-0 lawan Newcastle. Tapi pertanyaannya kenapa nggak sebelum-sebelumnya dia bisa ngelakuin ini ketika mereka bisa unggul 2 gol. Yang terpenting adalah lu bisa mempertahankan keunggulan dong. Tapi itu kan yang sempat hilang dari Arsenal beberapa pekan terakhir ketika mereka unggul 2-0 lawan Liverpool, unggul 2-0 lawan West Ham, abis itu seri lagi lawan Southampton. Itu kan sebenarnya match-match yang sebenarnya mereka bisa kill the game. Katakanlah kalau nggak kill the game, at least bisa mempertahankan keunggulan. Dan itu yang nggak dilakukan sama Arsenal beberapa pekan terakhir. Walaupun Saliba belum balik, abis itu si Holding sih udah nggak main lawan Newcastle. Kiwior udah dicoba lagi. Ini start 2 secara beruntun bagi Kiwior, dan kalau dilihat dari segi performance kayaknya dia layak untuk mempertahankan posisinya at least sampai akhir musim. Dan juga yang jadi pertanyaan gue tadi, kenapa nggak dilakukan gitu di pertandingan-pertandingan sebelumnya, itu yang disayangkan. Tapi di match kemarin gue sempat mengkritik keras Arteta dalam pemilihan substitution. Dalam pemilihan substitution ini entah telat atau bahkan nggak tepat belakangan. Tapi kemarin ketika lawan Newcastle, ketika mereka kelihatannya udah bisa mengamankan 3 poin, mereka menggantikan si Zinchenko dengan sosok pemain left back lainnya seperti Tierney ya. Dan gue lihat Tierney mainnya sangat-sangat solid kemarin, bisa menetralisir serangan-serangan dari Newcastle, dan ini jadi pelajaran berharga bagi Arteta untuk bisa ngelakuin hal-hal semacam ini. Artinya Arteta udah naik kelas lah sebagai seorang pelatih untuk mengambil keputusan. Walaupun pelajaran yang diraih oleh Arteta ini harus melewati jalan yang sangat-sangat sulit ya. Karena mereka harus kehilangan momentum untuk menjadi juara, tapi silver liningnya atau hikmahnya ini adalah Arteta bisa belajar dari kesalahannya, dan ini yang harus dilakukan oleh tim-tim yang ingin bersaing di papan atas dalam waktu yang lama. Dan kalau dilihat dari Arsenal, kayaknya sih gue harus katakan ada beberapa posisi yang sebenarnya bisa di-upgrade. Walaupun squad yang sekarang ini udah bagus, macam Xhaka udah bagus. Tapi kalau gue bilang apakah bisa di-upgrade? Sangat-sangat bisa. Xhaka prediksi gue sangat-sangat mungkin digantikan oleh Declan Rice seandainya Arsenal bisa mendatangkan Declan Rice musim depan. Walaupun harganya akan sangat-sangat mahal, tapi kalau lu lihat Declan Rice mainnya setiap pekannya bersama West Ham, dia punya visi yang semakin matang, dia punya kondisi fisik yang sangat-sangat menguntungkan, tinggi besar, dan juga dari segi permainan juga fisikal banget ya. Ini dibutuhkan sama lini tengah Arsenal gitu untuk bisa menangin bola, untuk bisa ngerebut bola di atas, ngerebut build up bola di bawah. Dan ini dimiliki oleh atribut-atribut yang dimiliki oleh Declan Rice. Jadi akan sangat make sense apabila Arsenal memilih untuk mendatangkan Declan Rice untuk persiapan mereka mengarungi musim depan, karena akan sangat lebih sulit bagi Arsenal untuk bersaing di papan atas apabila mereka ingin mengejar Premier League, akan sangat sulit di musim depan. Tapi kalau mereka bisa mempertahankan pemain-pemain sekarang, at least katakanlah siapa sih pemain terbaik Arsenal? Kalau menurut gue yang harus dipertahankan harga mati untuk dipertahankan itu adalah Gabriel Jesus, Martinelli, Odegaard, Saka, dan juga Saliba. Selebihnya bisa di-upgrade. Tapi kalau dari 5 pemain tadi yang udah gue sebut, ini harus jadi pakem Arsenal untuk musim-musim setelahnya. Apa karena dari segi usia juga mereka usianya masih relatif muda lah, masih bisa tampil di level teratas selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi akan sangat menarik untuk melihat prospek Arsenal ini. Tapi biasanya kalau di momen-momen kayak gini justru bisa jadi momen make or break yang bisa jadi menentukan jalan musim lu akan seperti apa, nasib lu akan seperti apa. Karena gue masih ingat dulu pun Liverpool pernah mengalami hal yang sedemikian ya. Karena dulu kita sempat mikir Brendan Rodgers adalah orang yang tepat untuk bisa membawa Liverpool ke persaingan gelar Premier League. Tapi nyatanya setelah mereka sangat dekat untuk bisa meraih gelar juara, abis itu baru kelihatan dari itu wajah aslinya timnya seperti apa. Mulai kehilangan poin, mulai sangat mudah untuk dikalahkan. Dan itu yang gue khawatirkan Arsenal bakal kayak begitu juga. Tapi
apabila mereka bisa cermat dalam merekrut pemain, mereka bisa cermat untuk bisa melego pemain yang sekiranya udah bisa digantikan, mereka seharusnya bisa ada di level tertinggi ini dalam waktu yang cukup lama ya. Tapi yang gue khawatirin nggak cuma dari segi level kualitas pemain, fokus Arsenal musim depan juga fokusnya akan terbelah ketika mereka harus menghadapi partai-partai tengah pekan di Champions League, yang dari mana levelnya sendiri juga udah meningkat ya. Nggak cuma kayak main di Europa League kemarin, Arsenal bisa lepas aja tuh. Walaupun main pakai pemain rotasi juga bisa menang ketika main di Europa League kemarin. Tapi apabila lu menghadapi turnamen sebesar Champions League, rasanya lu harus selalu menurunkan kesebelasan terbaik lu, karena nggak ada lawan mudah ketika lu berhadapan dengan tim-tim di Champions League ini. Dan gue jadi pengen ngerekap perjalanan title race yang pernah dijuarai oleh City, yang semuanya itu bisa gue bilang semuanya sangat-sangat memorable bagi gue lah, karena nggak ada yang nggak dramatis kayaknya ketika City selalu terlibat dalam title race. Mungkin yang paling diingat sama banyak orang adalah momen ketika City meraih trofi Premier League pertama mereka di tahun 2012 ya, yaitu adalah momen Sergio Kun Aguero yang bisa mencetak gol di menit-menit terakhir setelah sempat ketinggalan 2-1 dulu. Itu City bisa comeback luar biasa dan juga bisa menyalip United yang sebenarnya poin mereka finish itu sama-sama 89 poin. Tapi berkat City unggul selisih gol, itu yang jadi momentum City bisa menjadi juara. Tapi yang menarik, kenapa ini gue bilang salah satu title race paling menarik sepanjang sejarah Premier League, karena fakta bahwa 8 pekan menuju musim berakhir itu City ketinggalan 8 poin. Bahkan ketika memasuki pekan ke-34 menyisakan 4 pekan lagi juga City masih ketinggalan 8 poin. Jadi ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, dalam hanya kurun waktu 4 match mereka bisa mengejar ketertinggalan 8 poin itu dan bisa menyamakan level poin di pertemuan terakhir, di match day terakhir. Itu sebuah title race yang sangat-sangat memorable, yang bisa dikenang sampai sekarang lah. Bahkan ini bisa dikatakan Aguero udah jadi legendnya City ya. Dan itu sebuah gol yang sangat mahal karena itu sekaligus musim perdananya Aguero. Dan kalau ngomongin title race, nggak cuma sampai di situ, City juga terlibat lagi di title race pada musim 2013-2014. Yang kali ini korbannya bukan Manchester United, tapi justru Liverpool yang menjadi korban dari title race. Betapa sakitnya ketika lu berhadapan dengan Manchester City yang terlibat dalam persaingan menuju tangga gelar Premier League. Karena di musim ini juga Liverpool harus kedodoran di akhir-akhir, di mana sebelumnya City udah ketinggalan juga. City udah ketinggalan, sekiranya kalau Liverpool bisa menyapu bersih poin di sisa-sisa match, waktu itu sisa 3 match, Liverpool akan keluar menjadi juara. Tapi nyatanya City bisa tampil sangat-sangat dewasa, mereka nggak terburu-buru, mereka lebih sabar sampai akhirnya dapat momentumnya di akhir musim, baru mereka tancap gas. Dan itu sebuah pencapaian yang sangat-sangat memorable, walaupun harus ada bumbu-bumbu errornya dari Liverpool, di mana yang lebih diingat di musim itu mungkin bukan soal title race-nya, tapi momen di mana Steven Gerrard harus kepleset, dan itu juga sekaligus menjadi momen di mana Liverpool kayaknya kehilangan gelar Premier League di musim itu, dan juga gelarnya akhirnya dipersembahkan untuk Manchester City. Dan yang masih segar banget diingatan mungkin title race antara City dan Liverpool dalam 4 tahun terakhir ya. Khususnya di musim 18-19 dan juga di tahun kemarin banget tuh 2021, 2022. Tapi untuk musim yang 18-19-nya itu, kalau gue bilang sebagai fans Liverpool adalah musim yang paling menyakitkan. Karena Liverpool punya potensi untuk meraih gelar Invincible atau nggak terkalahkan dalam satu musim, dan juga bisa meraih torehan untuk menjadi tim yang bisa juara dengan catatan Centurions atau juara dengan 100 poin. Tapi nyatanya hal itu sirna karena harus dikalahkan oleh Manchester City. Dan itu total selisih poinnya cuma 1 poin. Dan yang apesnya ini terulang lagi di musim lalu ketika City bisa juara Premier League. Pesaingnya adalah Liverpool juga. Kali ini juga sama-sama selisihnya cuma 1 poin. Jadi Liverpool udah tahu persis gimana rasanya apa yang sedang dihadapi oleh Arsenal sekarang. Tapi bedanya, pertanyaannya, bisa nggak Arsenal bisa jaga jarak sama City sampai pertemuan match day terakhir? Karena kalau mereka kedodoran lagi di match day besok, bisa jadi kita nggak perlu nunggu sampai pekan terakhir, tiba-tiba City udah juara. Dan itu yang gua harap nggak terjadi ya. Gua harap Arsenal bisa menjaga harapan mereka untuk bisa membuat title race ini hidup sampai pertandingan terakhir di akhir Mei nanti. Jadi kita lihat aja sampai akhir pekan di bulan Mei nanti, bisa nggak City mengangkat gelar di pekan tersebut, atau justru malah ngangkat gelarnya justru lebih cepat, bisa katakanlah range 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi ini layak banget dinantikan karena Premier League udah mencapai titik klimaksnya dalam menentukan siapa yang akan menjadi juara di Premier League musim 2022-2023 ini.
Lanjut, kita udah bahas dari sang pemuncak klasemen dan pesaingnya. Sekarang yang nggak kalah menarik adalah soal persaingan untuk menuju bukan gelar, tapi persaingan menuju zona Champions League atau zona 4 besar. Karena ini Liverpool seketika udah dekat banget sama Manchester United, hanya selisih 1 poin. Dan ini sebuah gap yang nggak terlalu bagus lah kelihatannya bagi Manchester United, karena sebelumnya kan mereka udah sempat unggul 7 poin atau bahkan 9 poin ya dari Liverpool. Tapi seketika mereka sekarang udah bisa dideketin sama Liverpool sedekat ini, cuma beda 1 poin. Dan dari segi permainan pun 10 match terakhir si Manchester United hanya bisa mengoleksi 14 poin. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa bisa dari maksimal 30 poin yang bisa lo dapatkan, tapi lo hanya bisa mengantongi 14 poin seperti tadi yang gue bilang. Ini kan jadi pertanyaan. Apalagi Liverpool kan juga udah banyak diprediksi kayaknya terlempar dari persaingan menuju 4 besar, karena dari segi permainan jelek, dari segi keberuntungan dari pemain-pemain juga nggak ada gitu kesannya. Pemain yang udah baru kembali dari cedera, main cedera lagi, dan itu terjadi sama musim Liverpool di musim ini. Tapi seketika mereka mengganti sistem dan mereka bisa mengejar Manchester United dan untuk bersaing dengan United untuk zona 4 besar, ini kan sebuah hal yang tiba-tiba menjadi menarik gitu. Liverpool ibarat mati suri yang sempat kita kira udah mati, tapi ternyata tiba-tiba hidup lagi. Dan nyatanya sekarang justru Liverpool punya momentum untuk ngelakuin itu, karena gue hanya ngelihat Liverpool ini kayaknya permainannya terus meningkat dan seketika sekarang bisa momentumnya itu udah dapat gitu. Mereka juga 2 kemenangan terakhir, kemenangan yang unik, bukan unik juga, solid lah istilahnya. 1-0 dan ini clean sheet udah kembali. Dari segi pertahanan juga udah mulai membaik. Pas dicoba sistem baru ini kan di awal-awal kelihatannya shaky ya. Kelihatannya agak goyang Liverpool ini, tapi ketika dicoba beberapa pekan terakhir, khususnya 2 pekan terakhir, justru kelihatannya Konate, Van Dijk, dan Robertson kelihatannya udah mengerti apa yang diinginkan oleh Jurgen Klopp dalam sistem 3 back ini dalam build up. Jadi menarik untuk dilihat, dan juga tren Alexander-Arnold kelihatannya nyaman ketika harus bermain sebagai gelandang. Dan ini kita lihat juga, gue harap sih Liverpool bisa terus berada di belakang United dan ketika momentumnya datang bisa menyalip United untuk zona 4 besar tersebut. Tapi cukup dari pembahasan Liverpool dalam perjuangan mereka dalam mengejar zona 4 besar, karena yang gue ingin bahas justru dari sang pemain, bisa dikatakan pemain termahal yang didatangkan Jurgen Klopp di awal musim lalu ya. Selepas Mane, Liverpool sempat kepikirannya kayaknya aman-aman aja nih. Mane udah pergi tapi mendatangkan Darwin Núñez yang kelihatannya tajam banget. Musim lalu pun ketika berhadapan dengan Liverpool di babak quarter final Champions League, kelihatannya Benfica lawan Liverpool ini pemain yang paling menakutkan bagi gue adalah Darwin Núñez. Mainnya bagus banget, dia punya pace, dia punya level finishing, dia punya level skill yang sangat-sangat tinggi, dan kelihatannya harga 60 juta pounds itu sangat-sangat relevan lah untuk bisa didatangkan bagi Liverpool untuk mencari pengganti dari Sadio Mane. Tapi nyatanya nggak berjalan semulus itu rencana dari Liverpool ketika mendatangkan Darwin Núñez. Karena sekarang ini gue bilang agak khawatir ya gue ngelihat project yang dimiliki oleh Liverpool bersama Darwin Núñez ini, karena belakangan juga dia udah mulai tergeser dari starting lineup. Sekarang dia udah sering mainnya dari cadangan ya, tapi dalam match lawan Fulham dan juga match terakhir kemarin ketika menang 1-0 juga lawan Brentford, dia dicoba lagi sebagai striker utama di striker di yang number 9 gitu, istilahnya ujung tombak ya. Tapi kalau dari segi sistem dan juga dari segi kecocokan, gue nggak melihat Núñez ini bisa beradaptasi dengan cepat dengan sistem yang ada di Liverpool sekarang. Jadi kelihatannya masih butuh waktu banget, tapi gue nggak mau mengepus Núñez ini untuk bisa melampaui ekspektasi banyak orang. Alangkah baiknya apabila kita menunggu penampilan Darwin Núñez di musim depan, karena gue sangat-sangat tertarik untuk melihat perkembangan dia bersama Liverpool di musim depan. Dan untuk sekarang yang jadi kendala, diakui juga sama Jurgen Klopp, adalah kendala dari segi bahasa, karena Núñez ini nggak cepet ya dalam belajar bahasa Inggris, karena sampai sekarang pun dia masih terkendala sama bahasa Inggris. Dan kita tahu bahasa adalah kendala yang sangat serius apabila lu tampil overseas lah, lu tampil seketika yang biasanya lu karirnya di zona nyaman lu, tapi lu pindah ke tempat yang sama sekali baru banget bagi lu, dan ini sebuah tantangan lah bagi lu, karena nggak gampang ketika dikelilingi oleh orang-orang yang punya bahasa komunikasi yang berbeda, dan itu kelihatannya Núñez terdampak banget sama dampak bahasa tersebut. Tapi kalau dari Klopp sendiri juga udah ngasih kode kalau posisi number 9
atau ujung tombak itu akan dimiliki oleh Gakpo. Dan juga dari sisi kirinya akan ada rotasi dari Jota maupun Diaz. Jadi gue cukup khawatir lah kenapa Nunes ini semakin kesini makin tersingkirkan, dan apakah masih ada peluang untuk Darwin Nunes untuk bisa tampil reguler bersama Liverpool? Ya jawabannya hanya bisa kita nantikan di musim depan. Jadi kita nantikan aja perjuangan Nunes bersama Liverpool di musim depan. Dan tadi udah gue singgung juga soal Manchester United, justru kesandung lawan West Ham dengan skor 1-0, dan yang bikin kita jadi bertanya-tanya bukan soal permainannya. Permainannya jelek, tapi jadi sorotan adalah penampilan buruk dari David De Gea. Walaupun bisa bikin save, tapi bisa dikatakan kalahnya ini berkat kesalahan fatal dari David De Gea. Tapi apakah pure kesalahan David De Gea doang? Ya dikatakan 70% lah, nggak pure kesalahan dia semua. Kenapa ketika kebobolan 1-0 kelihatannya permainan Manchester United juga kayaknya buntu gitu. Bisa bangun serangan, bisa bikin peluang, tapi nggak jadi gol. Ini jadi masalah bagi Manchester United. Karena belakangan ini kalau kita lihat dari statistik klasemen, dari segi rekor gol pun Manchester United sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu. Mungkin hanya 49 gol dari total 34 match di musim ini. Dan itu sebuah standar yang sangat rendah untuk tim yang bersaing di zona Champions League. Dan itu harus segera dijawab ya sama respon sama pemain-pemain Manchester United ini, karena nggak mungkin lu bisa bersaing dalam jangka waktu yang panjang, apalagi dengan manajer sekelas Erik ten Hag, tapi nggak punya lini depan yang tajam. Nggak punya sisi sosok seorang striker yang bisa haus gol, garansi lu 20 gol gitu. Karena itu yang hilang dari Manchester United. Dan performa United yang menurun ini gue lihat ada korelasinya dengan performa Marcus Rashford yang juga belakangan menurun. Khususnya 3 bulan terakhir. Ketika selepas mereka juara Carabao Cup, gue lihat Rashford penampilannya menurun. Dan kebetulan sejalan dengan performa Rashford yang menurun, hasil dari tim Manchester United juga cenderung menurun. Jadi gue bilang ada kaitannya dengan performa Rashford yang menurun, dan juga dari segi winger-wingernya kelihatannya mainnya terlalu naik turun lah, nggak bisa diandalkan setiap pekannya. Kayak contohnya Sancho ini gue nggak habis pikir, nih pemain bagusnya harus diapain sih, harus ditaruh mana lagi, cara apa yang harus dicoba untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik dia. Dan juga dari Anthony, lu didatangkan dengan 100 juta tapi total gol dan assist lu masih kalah dari pemain Van Dijk yang notabene berposisi sebagai back. Jadi ini hal yang sangat memalukan bagi winger-winger Manchester United, dan ada beberapa nama yang sebenarnya nggak layak untuk dipertahankan. Yang gue maksud adalah Elanga. Elanga gue lihat nggak punya masa depan lagi bersama Manchester United. Dan kalau ngomongin masa depan pemain-pemain muda Manchester United, sebenarnya ini selalu gue bilang di platform-platform yang lain juga ya. Kalau posisi right winger atau sayap kanan yang paling cocok untuk sistem Manchester United selama gue lihat 2 musim 3 musim terakhir itu justru Mason Greenwood. Ini pemain punya intensitas main yang sangat-sangat bagus, punya ketajaman, punya skill, punya visi yang cukup oke untuk pemain seumuran dia. Tapi dia kan ada musibah di luar ya, walaupun ini nggak terbukti di pengadilan, tapi ya layak untuk dinantikan. Apa keputusan akhir dari Manchester United? Apakah mempertahankan Greenwood atau justru selesai udah Greenwood ini udah nggak ada harapan lagi di Manchester United? Tapi gue akan ulangi lagi, kalau posisi right winger atau sayap kanan yang sangat-sangat cocok untuk sistem Manchester United itu justru Mason Greenwood. Karena dia bisa diandalkan lah dengan kondisi umur dia yang masih muda, kelihatannya dia hanya akan terus berkembang gitu. Dan kebayang kalau kita bisa ngelihat kombinasi dari kiri ada Garnacho dan di kanan ada Greenwood, mungkin United bisa menghemat sekitar 100 juta 200 juta daripada mencari pemain-pemain winger lain yang seharga Anthony gitu. Lebih baik lu memanfaatkan talenta-talenta muda yang lu milikin, ada di Garnacho dan juga ada di Mason Greenwood, dan itu sebuah hal yang layak diperhatikan apalagi apabila Manchester United dapat kucuran dana dari pemilik baru kalau jadi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Apabila mereka ingin berhemat, ya jelas mereka harus memanfaatkan pemain-pemain muda tersebut. Tapi next kita bahas selesai dari Manchester United. Minggu depan akan kita bahas lagi Manchester United lebih banyak, karena minggu depan akan lebih jelas lagi. Akan lebih jelas kelihatan apakah mereka bisa bertanding di Champions League musim depan atau justru udah tersingkir dari Liverpool di zona 4 besar. Jadi kita bahas lagi minggu depan soal MU ya. Sekarang kita bahas dulu soal Chelsea yang akhirnya kemenangan perdana Lampard bersama Chelsea, karena ini juga sekaligus match yang bikin mereka lega karena garansi 100% gak akan degradasi. Jadi gue gak pernah terbayangkan gue akan ketemu momen dimana gue akan ngomong kalau Chelsea 100% aman dari zona degradasi. Karena dengan tim yang punya kapasitas keuangan sedalam Chelsea, gak selayaknya mereka bisa dihubung-hubungkan dengan degradasi lah. Ini sebuah hal yang sangat-sangat memalukan.
Tapi ya dengan kondisi musim ini berjalan dengan sangat buruk, at least yang bisa dirayakan oleh Chelsea kan itu, lolos dari zona degradasi dan juga kemenangan pertama bagi Lampard. Tapi yang jadi pertanyaan adalah gimana permainan lawan Bournemouth kemarin? Kalau dari segi permainan nggak ada perbaikan kalau gue bilang, justru nggak ada perbaikan, permainan juga tetap sama aja monoton kalau gue bilang, nggak ada bangun serangan yang bagus-bagus banget gitu. Tapi kalau jadi pertanyaan apakah starting lineup yang ada kemarin lawan Bournemouth layak dicoba di sampai akhir musim? Cukup layak kalau gue bilang. Kayaknya ini ada pemain-pemain yang kelihatannya nyetel juga dengan keinginan Lampard. Contohnya Gallagher. Kayak belakangan ketika Lampard udah datang, dia yang selalu jadi nama pertama yang ada di starting lineup ya. Si Gallagher ini, Conor Gallagher, karena punya fisikal yang sangat oke. Dia mau ngepres, dia mau ngepressing lawan, dia juga mau nekel, dan itu sebuah material yang sangat dibutuhkan bagi seorang midfielder, dan itu mungkin yang dilihat oleh Lampard. Dan juga kemarin dia juga boleh bisa golin, walaupun di musim lalu bersama Crystal Palace ini yang jadi keunggulan dari Gallagher, dia bisa golin di momen-momen tertentu, yang momen-momen sekiranya sulit tapi bisa jadi gol berkat Gallagher. Dan line up yang layak dicoba, yang gue pikir-pikir sebenarnya Badiashile itu selalu layak untuk bisa masuk line up karena dia juga tampil begitu konsisten ketika didatangkan, walaupun hasil tim yang konsisten, tapi dari segi level permainan dia bisa memberi clean sheet beberapa kali bersama Chelsea. Dan seketika abis itu dia nggak dimainin terus, itu kan jadi pertanyaan kenapa ketika dia mainnya nggak jelek-jelek banget tapi ternyata di drop gitu ke bangku cadangan, dan itu kan nggak bagus gitu untuk bisa mengelola pemain-pemain muda semacam Badiashile. Tapi gue mengharapkan Badiashile bisa mempertahankan posisinya sampai akhir musim, dan juga Chelsea bisa mempertahankan line up yang sama ketika menghadapi Bournemouth, ketika menghadapi tim-tim yang akan datang di pertandingan sisa di Premier League musim ini. Dan sekian aja dari Chelsea, nggak usah lama-lama. Gue ingin bahas soal preview Champions League untuk malam nanti, karena akan ada pertandingan antara Manchester City dan juga dari Manchester City lawan Madrid. Tapi nggak langsung bahas ke Champions League-nya, gue mau terlebih dahulu bahas dari segi Real Madrid-nya yang baru aja memastikan diri menjadi kampiun dari ajang Copa del Rey. Dan ini menjadi trofi ke-21-nya Real Madrid ya bersama di ajang Copa del Rey ini, dan juga ini mereka dipastikan udah mengantongi 1 gelar. Layak banget dong mereka jadi juara, ya gue bilang layak. Apalagi dengan semifinal, perjalanan mereka jauh lebih sulit daripada pesaingnya si Osasuna ini, karena di semifinal Madrid sempat gak diunggulkan banget ketika mereka harus kalah di leg 1-0 dari Barcelona. Tapi abis itu mereka bisa comeback, sangat luar biasa comebacknya dengan skor 4-0. Itu gue lihat, gue salut sama permainan Madrid hari itu, karena Ancelotti yang sempat banyak banget media mengatakan ini pelatih yang gak punya taktik, miskin taktik, ini pelatih yang udah sangat expired. Tapi ketika lawan Barcelona waktu itu dia bisa ngubah taktiknya dan dia bisa mengubah cara permainannya dan mengakibatkan Barcelona terbantai 4-0. Dan ya kalau untuk La Liga mungkin udah lepas lah dari Real Madrid. Mungkin mereka udah gak fokus di sana. Dan yang terpenting adalah mereka bisa fokus, udah kantongin 1 gelar, yang terpenting mereka bisa memantau di pertandingan Champions League yang akan menghadapi City. Karena apabila mereka bisa mengatasi City, gue yakin 100% mereka akan jadi juara lagi. Tapi kan itu yang jadi pertanyaan besar. Apakah lu bisa mengatasi Manchester City? Nah itu yang gue ragukan untuk musim ini. Karena masa iya sih City 2 musim berturut-turut gak belajar dari pengalaman musim lalu, pengalaman pahit ketika disingkirkan oleh Real Madrid di semifinal juga. Karena kalau dibandingin sama musim lalu pun, City udah menjadi tim yang sangat berbeda gitu. Gak cuma dari level kualitas pemainnya, walaupun musim lalu gak ada Haaland, musim ini ada Haaland kan jelas sebuah upgrade. Tapi dari segi pemain-pemain yang udah ada musim lalu pun, macam Grealish, ini jelas ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Sangat-sangat luar biasa peningkatannya, dan Grealish hari ini jauh lebih baik daripada Grealish tahun lalu. Dan dia bisa jadi pemain yang bisa menimbulkan kreativitas. Dia juga bisa kombinasi sama Haaland. Kayaknya kelihatannya punya chemistry yang bagus juga gitu Grealish sama Haaland. Jadi gue lihat City musim ini akan jauh lebih kuat daripada yang dihadapi oleh Madrid di musim lalu. Dan that's why gue katakan City akan jadi favorit untuk juara Champions League musim ini. Andai kata mereka bisa mengatasi Real Madrid di semifinal. Jadi siapapun yang bisa menang di babak semifinal antara Madrid sama City di kali ini akan menjadi juara di Champions League musim ini. Itu yang gue yakini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pesaing lainnya di Italia sana, ada 2 Milan. Tapi kalau gue bilang City kayaknya tim terkuat musim ini, dan mereka sangat-sangat layak apabila mereka keluar sebagai juara di Champions League, dan akan sangat layak apabila mereka bisa menjadi tim yang bisa treble winners lagi setelah Manchester United ya, satu-satunya tim Inggris yang
mungkin meraih treble itu pun udah berapa tahun lalu. Jadi ketika musim ini mereka dihadapi dengan prospek bisa juara treble, gue lihat City akan sangat-sangat lapar untuk ngejar torehan ini. Dan kalau dari segi pemain juga beberapa pemain semacam De Bruyne, semacam Laporte, Diaz, dan juga Rodri, kelihatannya City pintar banget dalam memanage kondisi cedera dalam pemain-pemain ini. Bisa dihindari lah cedera-cederanya. Jadi City bisa tampil maksimal. Berbeda kontras dengan hal yang terjadi di Real Madrid. Di Real Madrid justru ketika masuk di poin-poin krusial ini, Madrid ada beberapa pemain yang dihantam cedera ya. Contohnya Luka Modric. Walaupun gue agak mencurigai kayaknya cederanya ini bukan cedera beneran, tapi justru cedera yang diumpetin lah istilahnya, pemain ini sengaja dibikin cedera. Istilahnya sengaja dibikin cedera supaya bisa istirahat dan bisa berfokus di pertandingan lawan City malam nanti. Karena itu hal-hal yang kerap gue perhatikan terjadi di tim-tim yang sedang berjuang di dua kompetisi. Macam Liverpool musim lalu juga ngelakuin itu kepada Alexander Arnold. Dan kalau gue bilang, bukan gak mungkin kalau Madrid juga ngelakuin itu kepada Luka Modric gitu. Karena usia juga udah gak muda dan harus di-maintain juga kondisi kesehatan fisik kaki-kakinya. Jadi akan sangat mungkin apabila, gue gak akan kaget apabila nanti malam Modric yang akan start. Walaupun rumornya dia cedera segala macam, tapi gue gak akan kaget karena di latihan pun juga dia beberapa kali pantau dia ikut latihan. Jadi akan sangat menarik untuk dinantikan. Tapi apakah Madrid punya peluang untuk dikalahkan? Apakah Madrid punya celah? Gue bilang sangat-sangat besar celah itu. Dimana kemungkinan besar nanti malam Madrid juga akan diperkuat ini ya. Maksudnya di lini tengahnya ini gue jadi sorotan. Kalau nggak ada si Tchouaméni atau Camavinga, at least salah satu dari Camavinga atau Tchouaméni kan pemain yang gue bilang di pekan lalu juga pemain yang harus ada dalam kesebelasan di Real Madrid. Apabila nggak ada kedua pemain ini, salah satunya nggak start lah, ini akan sangat drop level dari Madrid ini. Dari segi intensitas, dari segi pressing, dan juga dari segi compact. Akan sangat drop apabila nggak ada kehadiran dari Tchouaméni atau Camavinga. Dan kalau untuk lini belakang, gue nggak tahu kenapa belakangan Real Madrid, pemain-pemain yang biasanya tampil levelnya oke, itu katakanlah Militao, dan juga si Carvajal, dan si Nacho, ini kelihatannya belakangan justru sangat-sangat error prone gitu. Sangat-sangat mudah dimanfaatkan kesalahan-kesalahannya oleh tim lawan. Terbukti ketika lawan Osasuna lalu pun ketika mereka juara Copa del Rey itu walaupun mereka menjadi juara tapi gue nontonnya itu deg-degan gitu ketika Osasuna bisa menyerang dan ketika harus berhadapan dengan Militao karena kelihatannya Militao sosok yang sangat bisa untuk dikalahkan walaupun musim lalu gue bilang ini pemainnya sangat-sangat berkembang tapi belakangan khususnya ketika Militao tampil beberapa kali di beberapa pekan terakhir kelihatannya dia pemain yang paling gampang ngelakuin error juga. Ketika dibantai sama Girona katakanlah, walaupun itu kipernya bukan Courtois, tapi beberapa kali itu yang dimanfaatkan oleh lawan itu sebuah kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa dihindari lah oleh seorang Eder Militao dengan pemain yang dengan CV sebanyak dia gitu, dia pengalaman di juara champion, dia juga pengalaman tampil di level internasional juga udah mulai banyak. Dan ini hal yang nggak seharusnya terjadi pada Real Madrid di skuad Real Madrid. Karena apabila lu ngelakuin error semacam itu lagi dan lu dihadapi dengan prospek menghadapi seorang Erling Haaland, selesai lu ngelawan Haaland tapi tampil error-error seperti itu. Karena City ini benar-benar tim yang nggak boleh lu error sekecil apapun. Lu error sekecil apapun akan dimanfaatkan menjadi gol oleh Manchester City. Sekejam itu Manchester City akan menghukum lu karena ini tim yang sangat-sangat lengkap. Kualitas pemainnya gue bilang bisa diadu lah sama Real Madrid, tapi harus kita akui Real Madrid punya DNA UCL yang sangat luar biasa. Mereka punya mentalitas dan kualitas yang sangat luar biasa dan itu terbukti kenapa mereka bisa selalu tampil luar biasa di ajang Champions League. Karena momen-momen of magic, kualitas individu dari pemain-pemain tersebut ini bisa mengubah keadaan pertandingan. Dan gak lupa juga gue ingetin, match-nya akan berlangsung nanti malam ya. Jadi set alarm kalian dari sekarang, match-nya akan ada di jam 2 dini hari nanti. Jadi minim akan menjadi match yang sangat seru untuk ditonton karena pengalaman di musim lalu pun ini juga match yang sangat-sangat seru, bisa dikatakan match of the season. Jadi gue gak sabar banget untuk menunggu pertandingan ini dan juga gak lupa ada pertandingan antara duo Milan antara Inter Milan versus AC Milan yang akan berlangsung besok. Jadi gak sabar banget gue untuk menunggu hasilnya dan akan kita bahas lebih lanjut lagi di pekan depan ya. Jadi ini akan jadi bersambung nih. Soal pembahasan soal semifinal UCL antara Madrid lawan Manchester City dan juga pertandingan antara duo Milan yaitu AC Milan versus Inter Milan. Dan gak kerasa udah hampir 1 jam gue menemani Sobat Langit Musik semua dalam pembahasan Julitin Sepak Bola hari ini. Dan
selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat beristirahat bagi yang sudah ingin beristirahat. Karena ini masih hari Selasa, besok masih kerja lagi dan save tabungan kalian ya, karena tadi seperti gue bilang di pembukaan akan ada hal seru, sebuah konser yang sangat besar. Jadi nggak ada salahnya kalian ngeluarin ngerogoh kocek untuk nonton konser tersebut karena nggak akan nyesel kok. Lebih baik nyesel beli tiket daripada nyesel nggak beli tiket kan. Jadi itu aja pesan-pesan dari gue hari ini dan demikian pembahasan dari Julid hari ini. Ketemu lagi di pekan depan, masih bersama gue di pekan depan. So thank you for your attention. Bye bye.